Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas H Manajemen Pengambilan Keputusan akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester ganjil 2020-2021. Anggota kelompok kami ada Erik, saya sendiri Dava, dan ada Fatoni Ivan, dan yang terakhir ada Muhammad Arif. Akan sedikit membahas tentang case, yaitu tentang Mighty Fresh. Mighty Fresh yaitu adalah jaringan supermarket kecil di New York City yang melayani pembeli dengan menyajikan makanan sehat berkualitas, pengalaman yang bernilai, dan mengutamakan kenyamanan. Profil pelanggan Mighty Fresh sendiri adalah pekerja white collar yang pemilih namun memiliki anggaran yang terbatas. Mighty Fresh berinisiatif untuk mengurangi kemasan plastik dan hanya menjual produk lokal di seluruh rantai pasokannya. Baru-baru ini, mengingat banyak komunitas tempat perusahaan beroperasi menghadapi tantangan dalam membantu dan mengurangi tunawisma, Mighty Fresh mulai menempatkan meja yang dikhususkan untuk menerima sumbangan makanan tepat di luar mesin kasir, di mana pelanggan dapat menempatkan makanan berlebih atau sisa yang dibeli untuk membantu para tunawisma ini. Manajemen beralasan bahwa ini akan menjadi solusi yang paling menguntungkan untuk meningkatkan penjualan dan dampak sosial. Namun, kebijakan ini mendapatkan kritikan dari Atticus Lynch, PhD, seorang profesor dari Brooklyn University. Hal ini tentu mewujudkan Fiona Falcone selaku manajer Mighty Fresh di Williamsburg. Profesor Atticus Lynch khawatir dengan inisiatif dari Mighty Fresh yang bermaksud baik ini dinilai tidak masuk akal dan tidak etis karena dua alasan. Ketika Anda memberi pelanggan opsi untuk menyumbang dengan cara ini, Anda sebenarnya tidak memberikan bantuan secara langsung. Faktanya, Anda benar-benar mendapatkan keuntungan dari penjualan ekstra. Yang kedua, makanan sisa apabila menjadi sampah akan menjadi penghinaan bagi masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Para tunawisma akan dengan senang hati untuk mengambilnya bagi mereka dan keluarganya. Lagi pula, makanan sisa yang berada pada masa kadaluarsanya masih layak dikonsumsi 1-2 minggu setelahnya. Mendapatkan kritikan ini, Fiona tergugah untuk memberi makanan sisa atau berlebih dengan gratis kepada tunawisma sebagai bentuk good corporate citizen. Namun, fokus dari masalah ini adalah bagaimana Fiona dapat memaksimalkan keuntungan dari Mighty Fresh. Lalu, apa yang seharusnya ia putuskan? Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka menurut pendapat kami, manajer Mighty Fresh, Fiona, dapat menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Profesor Atticus Lynch dan menaruh perhatian pada keinginan pihak perusahaan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal dari inventoris mereka. Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, maka kami mempertimbangkan beberapa alternatif yang dapat dilakukan di luar dari keputusan mendonasikan barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Yang pertama, menjual makanan sisa dengan promo beli 2 gratis 1. Memberikan produk gratis pada angka pembelian tertentu dapat meningkatkan daya jual produk tersebut dan berkesempatan untuk dapat menarik pelanggan untuk membelinya. Dalam hal ini, makanan sisa akan dapat tetap memberikan keuntungan pada perusahaan. Sebenarnya, metode ini telah dipertimbangkan oleh Fiona dalam penjualan stroberi yang memiliki bentuk tidak terlalu bagus dari petani lokal. Kami hanya mengaplikasikan metode ini pada kasus makanan sisa yang terjadi di Mighty Fresh. Konsekuensi dari alternatif ini adalah penjualan ini akan menghiraukan donasi dan belum tentu para tunawisma dapat membelinya dengan promo tersebut walaupun produk tersebut memiliki daya jual yang lebih tinggi. Alternatif kedua adalah menjual makanan sisa per unit dengan margin harga sangat rendah di atas harga pokoknya. Memotong harga produk juga dapat meningkatkan ketertarikan pelanggan sama seperti alternatif pertama. Hal yang membedakan adalah potongan harga akan dapat dinikmati walaupun hanya membeli 1 unit saja, sedangkan alternatif sebelumnya mengharuskan pelanggan untuk membeli produk lebih dari 1 unit untuk dapat menikmati promonya. Dalam hal ini, makanan sisa tetap akan memberikan keuntungan pada perusahaan. Metode ini kami pilih didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan belum tentu mau untuk membeli produk minimal 2 atau kelipatannya untuk mendapatkan promo, sehingga metode ini dapat mengakomodasi permintaan barang pelanggan. Konsekuensi dari alternatif ini hampir sama dengan alternatif pertama, di mana akan menghiraukan donasi pada tunawisma, namun metode ini dapat sedikit memberikan keringanan untuk para tunawisma. Alternatif ketiga adalah menjual makanan sisa secara gratis. Memberikan produk secara gratis kepada pelanggan akan dapat meningkatkan kesan baik perusahaan pada masyarakat di sekitarnya sebagai good corporate citizen. Walaupun perusahaan memasrahkan produk yang tersisa dan tidak mendapatkan keuntungan darinya, namun setidaknya produk tersebut masih dapat bermanfaat bagi orang lain.
Masyarakat juga akan memandang McDifresh sebagai perusahaan yang perhatian terhadap permasalahan tunawisma dan berupaya untuk membantu para tunawisma untuk bertahan hidup melalui akses makanan sehat secara gratis. Metode ini dipertimbangkan karena Fiona juga mempertimbangkan apa yang Profesor sarankan. Konsekuensi dari keputusan ini adalah pihak perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan atas setiap produk sisa, melainkan akan memperoleh kesan baik pada nama perusahaan mereka. Namun, dengan adanya pemberian makanan gratis, hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan toko karena akan ada banyaknya tunawisma yang memenuhi toko demi untuk makanan gratis. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut, McDifresh dapat memberikan tempat khusus di dalam toko untuk makanan gratis dan tidak ditempatkan di luar toko, untuk menghindari pandangan tentang diskriminasi yang dilakukan secara terang-terangan bila ditempatkan di luar toko. Alternatif keempat adalah mendonasikan makanan sisa kepada organisasi amal. Alternatif ini memiliki justifikasi yang sama dengan alternatif 3. Namun alternatif ini lebih menitik beratkan pada Undang-Undang Federal Food Donation Act tahun 2008 yang menghibau McDifresh untuk mendonasikan kelebihan makanan sehat kepada organisasi amal. Jika dilihat dari sudut pandang finansial, alternatif ini akan membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk mencari organisasi amal serta mengirim makanan donasi tersebut. Nah, dari keempat alternatif di atas, alternatif 4 terpaksa tidak kami masukkan ke dalam matriks, dikarenakan pada alternatif tersebut cukup jelas bahwa perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengirimkan makanan yang didonasikan. Hal ini tentu menjadi kontra dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu untuk state of nature atau kondisi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah kondisi tingkat permintaan barang McDifresh. Tingkat permintaan barang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol dan juga tingkat permintaan berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan McDifresh. Dapat diasumsi juga bahwa McDifresh dapat memprediksi tingkat permintaan barang, sehingga McDifresh juga akan menyesuaikan barang yang mereka beli. Lalu kondisi tingkat permintaan barang yang tadi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, permintaan pelanggan tinggi. Yang kedua, permintaan pelanggan sedang. Dan ketiga, permintaan pelanggan rendah. Payoff yang dihasilkan pada setiap kolom diasumsikan bahwa produk sisa ini akan habis seluruhnya, baik dijual ataupun didonasikan. Payoff tersebut merupakan total keuntungan perusahaan per bulannya dan diasumsikan McDifresh mampu menghasilkan keuntungan per bulan dari rentang $270.000 sampai dengan $400.000 tergantung pada kondisi permintaan. Seperti yang bisa kita lihat pada matriks, berdasarkan kondisi permintaan pelanggan yang tinggi, yang paling tinggi profit tiap bulannya adalah alternatif strategi pertama, yakni menjual makanan sisa dengan promo beli 2 gratis 1. Sedangkan pada kondisi permintaan pelanggan yang sedang, begitupun juga alternatif strategi pertama yang paling mendapatkan profit paling tinggi, yakni sebesar $349.600. Dan pada permintaan pelanggan rendah, alternatif strategi kedualah yang paling tinggi profitnya, yakni sebesar $317.700. Hal ini disebabkan karena ketika permintaan barang rendah, pelanggan cenderung lebih memilih harga yang relatif lebih rendah, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa alternatif strategi 2 yang menjadi dominan di dalam kondisi permintaan pelanggan yang rendah. Dalam pemecahan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, maka metode yang kami gunakan adalah Hurwitz Criterion Maximize. Alasannya adalah pertama, karena tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Yang kedua adalah metode ini dalam menghitung maximize juga melibatkan nilai dari probabilitas terjadinya worst possible outcome sebagai ketidakpastian yang terjadi. Untuk menghitungnya, maka pertama kita perlu menyisihkan nilai maksimum payoff maupun minimum payoff-nya. Maka nilainya adalah seperti berikut. Untuk rumus dari Hurwitz sendiri adalah W0 sama dengan alpha maksimum payoff ditambah 1 minus alpha dikali minimum payoff. Nilai alpha di sini adalah diasumsikan sebesar 0,5 karena kami tidak dapat menghitung secara spesifik berapa nilai alpha yang seharusnya. Berdasarkan rumus tersebut, maka ditemukan hasilnya pada alternatif 1 adalah sebesar 352.750, pada alternatif 2 sebesar 356.550, pada alternatif 3 329.900.
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka keputusan Fiona yang dapat diambil dalam memaksimalkan keuntungannya adalah alternatif 2, yaitu menjual makanan sisa dengan harga sangat rendah di atas harga pokoknya, dengan payoff atau nilai sebesar $356.550. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.